Menurut media Italia ini, saudara-saudara, Tuttosport namanya, Erick Thohir berencana mengganti Sintayong sebelum pertandingan melawan Australia dan Bahrain, saudara-saudara. Menurut media Italia ini ya, Tuttosport namanya, dia akan mengganti dengan pelatih dari Eropa, saudara-saudara. Tapi ya, bagaimana ya? Apakah saudara-saudara setuju atau tidak? Ataukah ini hanya rumor atau benar-benar kejadian? Kita lihat saja nantilah, saudara-saudara. Kita lihat saja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Australia, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, dalam 1-2 hari terakhir ini sedang banyak diperbincangkan, viral saudara-saudara, viral tentang pemberitaan dari sebuah media olahraga di Italia, media sepak bola ternama di Italia lah, itu Tuttosport namanya, Tuttosport. Ini berita ini sebenarnya sudah ada, kalau nggak salah ini ya, tanggal 30 atau 31 Desember 2024 saudara-saudara. Jadi sebelum tahun baru, tetapi ini baru viral di Indonesia ini setelah tahun baru. Ya 1-2 hari terakhir inilah, saya nggak tahu kenapa, karena mungkin fokus waktu itu kepada liburan. Saya nggak tahu, tetapi di media ini Tuttosport itu adalah media dari Italia. Dia dikenal sebagai corongnya Juventus. Karena dia berbasis di Turin. Corongnya Juventus ya. Jadi kalau di Eropa ini, saudara-saudara, di Eropa itu media-media itu selalu memihak. Media olahraga, termasuk media olahraga memihak. Jadi kalau di Italia itu Tuttosport itu dikenal sebagai medianya Juventus, corongnya Juventus. Ada lagi La Repubblica, itu adalah medianya AS Roma. Kemudian Mediaset, itu medianya AC Milan. La Gazzetta dello Sport itu terkenal sangat dekat dengan Inter Milan. Nah, itu kayak begitu di Eropa. Kalau di Spanyol itu ada yang namanya Marca dan AS. Itu adalah media yang corongnya Real Madrid. Yang dekat dengan Real Madrid. Sementara Barcelona itu punya media yang disebut sebagai Sport dan El Mundo Deportivo. Itu adalah dua media di Spanyol. Kalau di Inggris itu lebih kecenderungannya mereka lebih netral terhadap klub, tetapi mereka lebih chauvinis, lebih memuja-muja berlebihan terhadap tim nasional Inggris. Kayak begitu. Jadi itu media-media. Dan Tuttosport ini, saudara-saudara, dalam pemberitaannya dia menyoroti sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia, saudara-saudara, khususnya keberadaan Erick Thohir dan keberadaan Sintayong dan cita-cita PSSI untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kenapa mereka sangat peduli dengan Indonesia? Karena sejarahnya adalah sepak bola Indonesia dan sepak bola Italia itu dekat. Kita dulu pernah mengirim tim Primavera ke Italia. Kemudian Serie A itu adalah kompetisi yang sangat digemari di Indonesia pada tahun 1990-an hingga 2000-an. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang ini bicara MU, Man City, Arsenal, Chelsea, dulu enggak, saudara-saudara. Di zaman saya sekolah, SMA, SMP, kuliah itu kita bicara tentang Lazio, Parma, Sampdoria, Inter Milan, AC Milan, Juventus, Roma, Cagliari, kayak begitu. Jadi mereka bikin sebuah berita tentang tim nasional Indonesia.
Pemberitaannya itu, saudara-saudara, Tuttosport menyatakan bahwa Erick Thohir sedang berjuang untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir adalah mantan presiden AC Milan yang membeli saham AC Milan dari Massimo Moratti. Walaupun kemudian digantikan oleh Stefan Zhang dari Sanning Group. Nah, sebelum akhirnya Sanning Group kehilangan kepemilikan Inter Milan karena utang. Nah, di situ dikatakan bahwa Erick Thohir membangun tim nasional Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang merumput di berbagai klub Eropa, salah satunya Jay Itzes yang bermain di Venezia. Kemudian ada lagi Eliano Reinders, adiknya Tijani Reinders, gelandang AC Milan. Nah, dan dalam pemberitaan itu disebutkan awalnya Indonesia cukup optimistis lolos ke Piala Dunia dengan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Tetapi akhir-akhir ini Tuttosport menyebut Erick Thohir dan PSSI tampaknya kurang puas dengan Shin Tae-yong yang hanya mengandalkan lari dan fisik. Nah, itu tertulis di situ, saudara-saudara. Itu tertulis di situ dan dalam tulisan itu juga Tuttosport mengatakan Erick Thohir berkeinginan. Nah, berkeinginan apa, rencana atau sudah direalisasikan atau seperti apa kurang paham, tetapi mereka mengatakan Erick Thohir berkeinginan mengganti Shin Tae-yong, mengganti pelatih asal Korea Selatan dengan pelatih dari Eropa. Saya nggak tahu pelatih asal Eropa itu yang dimaksud siapa. Apakah Jose Mourinho? Apakah Jurgen Klopp? Apakah Sir Alex Ferguson bakal pensiun? Atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu pemberitaan mereka itu seperti itu. Dan saya rasa kalau Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, kemudian Marca, El Mundo Deportivo, Daily Mail, The Sun, itu kalau sudah bikin berita itu ya kemungkinan besar Transfer Market, itu Calcio Mercato, kayak begitu. Kalau dia sudah bikin berita, saya rasa itu sumbernya adalah sumber A1 plus, bahkan sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya. Karena saya yakin itu Tuttosport dia punya channel langsung ke Erick Thohir, berbeda dengan media-media kebanyakan di Indonesia yang kalau mau nunggu komentarnya Erick Thohir itu harus melalui konferensi pers yang dilakukan di Kementerian BUMN atau di PSSI, saudara. Saja berita ini kemudian viral, saudara-saudara, viral dan dibicarakan di Indonesia, di para pendukung Indonesia. Kemudian muncul lagi pro dan kontra antara yang setuju dengan berita ini, ada yang mendukung, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah. Ada yang mengatakan Shin Tae-yong masih bisa dipertahankan, ada juga yang mengatakan oh tidak bisa, Shin Tae-yong sudah dianggap gagal, macam-macam bla bla bla. Nah, itu biasa pro kontra dalam sebuah negara demokrasi, itu biasa. Dan nggak usah dituduh bahwa itu baserkah apakah, nggak usah, biarkan saja. Itu adalah bagian dari demokrasi, itu bagian dari diskursus, dan itu sehat, saudara-saudara. Di seluruh dunia, tim nasional Inggris pun itu pro dan kontra wajar. Banyak, ada yang mendukung Gareth Southgate waktu itu, ada yang tidak. Di Italia juga sama. Ada yang mendukung Luciano Spalletti, ada yang mendukung Roberto Mancini. Wajar. Di Spanyol, Luis de la Fuente yang sukses menjadi juara Euro pun masih ada mendapatkan kritikan. Ada yang kritik, ada yang mendukung. Itu biasa. Jadi biarkan itu menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah diskursus yang sehat. Yang penting adalah tidak berkelahi. Tidak bertengkar, tidak menghilangkan nyawa orang, itu saja. Dan perdebatannya seharusnya berdasarkan pada data-data teknis, statistik yang jelas. Kalau dia jelek, itu statistiknya itu seperti apa. Kalau dia bagus, itu argumentasinya seperti apa. Itu yang harus dibangun. Bukan melecehkan orangnya, mendoxing istilahnya lah. Melihat latar belakangnya. Oh, ini dulu kan dia ke komentator, yang ini kan dia dulu pengurus PSSI, dia ini, dia itu, dia punya klub ini. Enggak, jangan kayak begitu. Dilihat pro kontranya, itu dilihat argumennya apa. Jadi yang dikritik, yang disanggah itu argumennya, bukan orangnya itu siapa. Bukan kill the messenger, bukan. Jangan.
Menurut saya, saudara-saudara, kalau menurut saya kontroversi seperti ini muncul karena ekspektasi kita terlalu berlebihan. Ekspektasi supporter, media, orang-orang kita ini terlalu tinggi lah. Ekspektasinya berlebih. Saya berkali-kali mengatakan kita ini orang-orang kita banyak ya. Berapa tapi banyak ya. Itu menganggap sepak bola Indonesia, tim nasional Indonesia, pemain Indonesia itu kelasnya seperti Argentina, seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo, seperti siapa ya? Seperti Jude Bellingham, seperti Lamine Yamal. Jadi kelasnya itu sudah impiannya itu merasa sudah kelasnya tinggi sekali sehingga apapun yang dilakukan ya harus Piala Dunia harga mati, nggak usah pakai mati-matian, saudara-saudara, semuanya nego lah. Main bola itu nggak usah ada yang mati, nego aja sudah cukup. Jadi ekspektasinya berlebihan, saudara-saudara. Jadi ketika kita tampil jelek sedikit saja lawan tim yang sekelas Jepang, langsung diminta out. Ketika kita tampil dengan pemain junior di Piala AFF gagal total, langsung diminta out. Jadi ekspektasi mereka kan pemain junior Indonesia U20 itu ya levelnya dianggapnya seperti Lamine Yamal, seperti Pau Kubarsi, seperti Alejandro Garnacho, kayak begitu. Jadi ini karena ekspektasi kita berlebihan sehingga apapun yang dilakukan itu selalu harus menang. Karena kita kan selama ini netizen itu selalu mengatakan king ya, itu yang salah. Yang saya selalu mengkritik itu mengatakan nggak usahlah kita bilang king ini, king itu, karena ini hanya ya belum apa-apalah. Jadi itulah ekspektasi berlebihan, dan ekspektasi itu juga tidak sepenuhnya kesalahan netizen. PSSI sendirilah yang membuat itu seolah-olah berlebihan. PSSI sendirilah yang mengglorifikasikan, mengkampanyekan seolah-olah Indonesia ini hebat, seolah-olah raksasa yang sedang tertidur, seolah-olah macan yang sedang tertidur yang akan bangun. Padahal di masa lalu juga kita nggak pernah ikut Piala Dunia. Piala Dunia itu yang ikut adalah Hindia Belanda, bukan PSSI, tapi NIFU, Netherlands Indie Football Unie, buatan Belanda. Jadi itulah yang kesalahannya ada di situ. Kasih dari PSSI itu bisa terlihat kok. Itu contohnya ya, contohnya pemain-pemain keturunan yang mereka sebut sebagai grade A. Grade A itu disebutkan. Grade A itu ya saudara-saudara ya, sepengetahuan saya itu ya pemain sekelas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kemudian Erling Haaland, Kylian Mbappe, Neymar Junior, Vinicius, kemudian siapa lagi? Jude Bellingham, kemudian Jadon Sancho, kayak begitu bolehlah dibilang sebagai grade A, main di klub-klub elit Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, mana lagi? Liverpool, kayak Mohamed Salah itu bisa disebut sebagai grade A. Itu bolehlah, tetapi kan yang terjadi adalah pemain-pemain kita, ya memang pemain-pemain kita itu main di Eropa. Dibandingkan pemain-pemain level Asia Tenggara lain, itu pemain kita termasuknya di atas. Kita main di Eropa, tetapi di Eropa pun juga bukan di liga-liga ternama. Bukan di liga-liga Inggris. Ada satu di Liga Italia, Venezia, itu pun papan bawah. Dan musim lalu baru promosi dari Serie B. Kemudian yang di sisanya selebihnya kan di Belanda, di Belgia. Itu kalau di Eropa itu liganya adalah koefisiennya itu ada di level kedua, level ketiga. Dan di Belgia, di Belanda pun mereka juga bukan main di klub besar seperti Ajax Amsterdam, seperti PSV Eindhoven, seperti Feyenoord Rotterdam. Mesilger lumayan lah saudara-saudara. Mungkin di FC Twente itu di Belanda ya tim level kedua lah. Itu dia main pemain utama. Martin Paes itu di Amerika Serikat pemain utama, tetapi kan MLS itu kan levelnya masih ya mungkin masih seperti Eredivisie di Belanda atau Jupiler League di Belgia atau Turki Pro League, Super League, kayak begitulah. Jadi itu menurut saya bukan grade A, dan sayangnya itu selalu digembar-gemborkan oleh PSSI bahwa pemain ini adalah pemain-pemain grade A, pemain-pemain yang sekelas Cristiano Ronaldo, pemain-pemain yang sekelas Vinicius, sehingga ya supporter netizen itu terpengaruh dan mereka bikin apa ya bikin kreativitasnya sendiri, membandingkan si siapa dengan si siapa, kayak begitu kan. Itulah yang kemudian menyebabkan ekspektasi itu berlebihan, ekspektasinya terlalu tinggi sehingga ketika ada sedikit saja kesalahan
pasti pro dan kontra, perdebatan akan muncul, permintaan out akan muncul, kambing hitam akan dicari-cari, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir masalah Sintayong out atau stay ini, PSSI menurut saya harus mengambil keputusannya sekarang. Saya sih nggak mendukung dia out atau stay, saya nggak peduli lah. Saya tidak pada posisi itu. Saya hanya ingin mengatakan kepada PSSI, kritik saya kepada PSSI, kalau PSSI ingin mengganti Sintayong atau ingin mempertahankan itu, keputusannya sekarang, saudara-saudara. Sekarang ini kalau mereka mau mengganti Sintayong atau memutuskan untuk mempertahankan Sintayong. Kenapa? Karena ini baru Januari. Nanti pertandingan Indonesia melawan Australia itu 20 Maret. Kemudian pertandingan melawan Bahrain 25 Maret. Jadi ada waktu yang cukup, Januari, Februari, Maret, untuk mempersiapkan skuad. Kalau memutuskannya sekarang, itu kan pelatih baru misalnya ini ya. Misalnya dia akan mencari pemain. Kemudian dia akan mencarikan agenda di tengah-tengah bulan Februari itu untuk uji coba, mungkin pelatihan di Eropa sana atau di mana itu bisa dilakukan supaya dia bisa beradaptasi. Jadi sekarang. Tetapi kalau tidak sekarang, ya jangan diganti. Nanti jangan diganti ketika Februari atau Maret. Itu sudah nanti hasilnya akan mengecewakan sekali, saudara-saudara. Tetapi kalau mau diganti ya sekarang. Sekarang ini. Kalau nggak diganti ya sekarang dikasih tahu. Diberi kepastian bahwa berita dari Tuttosport itu tidak benar. Bahwa berita yang disampaikan Tuttosport itu hanya spekulasi, hanya hoax, hanya apalah, bohong atau apa. Tapi diberi kepastian supaya waktu dari Januari, Februari, Maret ini benar-benar dimanfaatkan Sintayong, benar-benar dimanfaatkan para pemain untuk fokus, tidak terganggu oleh isu-isu di luar lapangan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang kabar dari media Italia, Tuttosport. Media yang selama ini dikenal sebagai corongnya Juventus karena dia berbasis di Turin. Tuttosport adalah media olahraga yang cukup prestisius, cukup populer. Dia ada satu penghargaan namanya Golden Boy Award. Yang baru saja diberikan kepada Lamine Yamal setiap tahun. Lamine Yamal dan Kenan Yildiz. Itu penghargaan dia, salah satu media cukup terkenal di Italia, di Eropa lah kira-kira, dan di seluruh dunia. Dan dia selalu menjadi rujukan di banyak media-media di Indonesia itu. Kalau bikin berita tentang sepak bola Italia, khususnya Juventus, itu selalu mencari rujukannya dari Tuttosport. Dan Tuttosport ini, saudara-saudara, baru saja mengeluarkan berita ini. Sebenarnya berita udah lama, 30 Desember atau 31 Desember ya, akhir tahun lalu, tetapi baru viral 1-2 hari terakhir ini di Indonesia. Tuttosport mengatakan bahwa menulis berita bahwa Erick Thohir berencana mengganti Sintayong dengan pelatih asal Eropa sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Tuttosport menulis Erick Thohir sudah lagi tidak puas. Kurang puas dengan Sintayong karena akhir-akhir ini, dan ya sejak awal juga hanya mengandalkan fisik dan fisik dan lari itu saja. Dan di situ disebutkan bahwa Indonesia berencana untuk lolos ke Piala Dunia dengan mengambil pemain-pemain keturunan dari Eropa. Ada beberapa pemain yang cukup familiar di Italia karena bermain di Italia seperti Jay Itzes, dan mereka juga menyebutkan nama Eliano Reinders, adiknya pemain AC Milan Tijani Reinders. Nah, di sini disebutkan bahwa berencana mengganti Sintayong dengan pelatih asal Eropa. Tetapi ini belum jelas apakah akan benar-benar terrealisasi atau tidak, atau hanya sekedar rumor saja, dan sumbernya dari mana juga belum tahu. Karena saya yakin media seperti Tuttosport ini pasti dia punya sumber langsung ke Erick Thohir. Dia akan dengan mudah sekali berkomunikasi langsung dengan Erick Thohir. Beda dengan media-media yang di Indonesia. Walaupun di Indonesia susah sekali, saudara-saudara.
Susah sekali. Jadi saya rasa ini sumber dari Tuto Sport ini cukup valid, dan apalagi Erick Thohir pernah menjadi presiden Inter Milan, dan tentu saja dia pasti ya gini loh, orang-orang Indonesia, pejabat di Indonesia itu akan selalu bangga kalau dia dimuat di media internasional daripada dimuat di media Indonesia. Tentu saja itu. Dan ya kita lihat saja nanti saudara-saudara perkembangannya seperti apa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan bikin komentar yang menghina atau merendahkan atau melecehkan orang maupun negara lain, saudara-saudara. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!